Assalamualaikum bocah-bocah. Piye kabare bocah-bocah sakniki? Mugi-mugi bocah-bocah tansah pinaring eco sedanten nggih, sehat-sehat sedanten. Nggih pun, bocah-bocah niki wau sampean sampun salat subuh napa mboten? Napa sampun olahraga? Napa sampun sarapan? Alhamdulillah, mugi-mugi sampun sedanten nggih. Nggih pun, bocah-bocah sedanten sampun disiapaken napa dereng bukunipun? Nggih, tujuan pembelajaran hari ini yaitu tentang cerita rakyat. Untuk yang pertama, bocah-bocah niki mangke menyebutkan contoh cerita rakyat. Nggih. Sakniki sampean buka bukune halaman 47 sampai nanti kita pembelajaran halaman 47 sampai 51 nggih. Nggih pun. Ingkang pertama tentang cerita rakyat nggih. Nah, sebelum ke cerita rakyatnya, di sini ada gugon Tuhon. Pasti ini kalimat yang asing ya. Napa niku gugon Tuhon? Gugon Tuhon iku berasal dari kata gugu dan tuhu. Gugu niku artine diturut lan tuhu artinipun dipatuhi. Dadosipun gugon Tuhon niku diturut lan dipatuhi. Ing zaman biyen atau pada zaman dahulu kala, untuk menakut-nakuti anak kecil biar bisa berbuat baik itu menggunakan gugon Tuhon. Biar apa? Biar menerapkan ajaran moral yang didapatkannya, menerapkan ajaran moral terhadap anak-anak. Tapi anak sekarang tidak seperti anak zaman dahulu. Anak zaman dahulu ditakut-takuti gitu sudah takut, sudah nurut. Kalau anak zaman sekarang ditanyakan, loh kenapa kok begini, kenapa kok begitu? Nah, untuk lebih jelasnya apa sih itu gugon Tuhon? Coba diperhatikan. Kalau di buku ada di halaman 47. Di sini ada gugon Tuhonnya nyapu bengi ora ilok. Apa itu nyapu bengi ora ilok? Nyapu bengi itu menyapu di malam hari itu tidak boleh. Ajaran moralnya, kenapa menyapu malam hari kok tidak boleh? Nyapu ing waya bengi regete ora katon. Mula supaya lingkungan bisa resik, yen nyapu becike waya awan wae. Jadi kalau menyapu pada malam hari itu kotorannya tidak kelihatan. Nah, supaya lingkungan bisa bersih, maka menyapu itu harusnya pada siang hari. Ya ada benarnya juga kan, kenapa kita tidak boleh menyapu pada malam hari? Ya itu yang dikhawatirkan, takutnya tidak bersih. Yang kedua, ojo uncal uwuh. Ojo uncal uwuh ini jangan membuang sampah. Uwuh itu sampah ya. Nguncalake uwuh bisa ngregeti lingkungan. Becike uwuh dikumpulake banjur dibuang ing papan samestine. Membuang sampah itu bisa mengotori lingkungan. Seharusnya sampah itu dikumpulkan, setelah itu dibuang di tempat yang mestinya. Bisa dibuang di tempat sampah atau di tempat pembuangan sampah. Jadi seperti itu ya. Jadi kenapa kita kok tidak boleh membuang sampah sembarangan? Yang ditakutkan bisa mengotori lingkungan. Yang ketiga, ojo ngidoni sumur mundak guwing. Loh, jangan meludahi sumur, nanti bisa guwing. Guwing itu sumbing. Sumbing itu apa? Bibir yang bagian atas itu ya, bibir yang bagian atas menempel di hidung. Nah, itu namanya guwing atau sumbing ya. Kenapa kok tidak boleh meludahi sumur? Ini ajaran moralnya. Kajaba reget itu bisa dadi dalan nulare penyakit. Kamangka banyu sumur mujudake kebutuhan pokok manungsa, mula kudu dijaga. Kajaba reget biar tetap bersih, biar tidak kotor, ludah itu bisa jadi nularnya penyakit. Makanya air sumur itu mewujudkan kebutuhan pokok manusia dan harus dijaga. Jadi kalau ada anak-anak yang
meludahi sumur ya, itu ditakut-takuti nanti bibirnya sombing. Kalian tahu? Kalian mau bibirnya sombing? Nggak mau kan? Nanti kalau ngomong bisa bindeng ya. Makanya nggak boleh meludahi sumur, itu alasannya karena ludah itu tempatnya bisa menularkan penyakit. Kalau diludahkan ke sumur, lah sumurnya itu kalian pakai mandi, kalian untuk beraktivitas, siram-siram atau apa diminum, nah itu nanti penyakitnya pindah ke kalian. Yang keempat, kandang oma ora ilok, maksudnya kandang di rumah itu tidak boleh. Kenapa kok membangun kandang di rumah itu tidak boleh? Oma didadekake kandang dadi reget, suker, sumber penyakit lan kurang prayoga yen ana tamu. Jadi rumah dijadikan kandang itu nanti hasilnya kotor. Kalau bahasa Jawanya gilani, menjadi sumber penyakit dan kurang pantas jika ada tamu. Kalian mau rumah kalian dibuat untuk kandang kerbau, kandang sapi, kandang kambing, atau kandang ayam, atau kandang bebek? Enggak kan? Nah, kandang itu harus ditempatkan di sebuah pekarangan sendiri, jangan dijadikan satu dalam rumah. Kalau kandang burung, Bu, boleh, tapi jangan di dalam rumah, diusahakan dibuatkan tempat sendiri. Nah, perhatikan. Berikutnya, gugon Tuhan iku mujudake kearifan lokal. Kearifan lokal iku budi pekerti sing sifatnya lokal, sing diwulangake kanthi disamarake lumantar pepali utawa wewaler. Wewaler itu larangan, sajerone unen-unen, dongeng utawa cerita rakyat. Jadi gugon Tuhan itu sebenarnya ada benarnya, kita tidak boleh melakukan sesuatu. Tapi anak zaman sekarang gak percaya, ojo ngidoni sumur, nanti bibirnya sombeng. Alasannya apa, Bu? Nah, tuh banyak mendetail. Nah, ternyata alasannya seperti itu. Selanjutnya, oke anak-anak, selanjutnya boleh sambil dibuka bukunya. Nah, ini tentang cerita rakyat. Sebelum ke cerita rakyat, Bu Kilu pernah mau tanya, apa bocah-bocah wis tahu krungu tembung cerita rakyat? Pastinya sudah tahu ya. Di kelas 3 dulu pasti wis tahu iki ya. Mosok kelas 3 dulu kan pernah ada cerita rakyat. Kalau enggak gitu kalian baca di perpustakaan tuh banyak cerita rakyat. Apa bocah-bocah wis tahu maca teks cerita rakyat? Wis tahu napa dereng? Pasti Bu Kilu jamin wis tahu kabeh ya. Apa ira-irahan teks cerita rakyat sing tahu kok waca? Ira-irahan iku judul. Ya, jadi judul cerita rakyat apa ae sing bocah-bocah tahu maca? Apa? Apa ae rek? Judul-judule? Betul. Angling Darmo. Terus Ande-ande lumut, Timun Mas. Nah, iku sik akeh judule ya. Sing kepapat, apa sing kok rasake nalika maca teks cerita rakyat? Kira-kira apa sing mbok rasakno iku rek? Nalika maca teks cerita rakyat. Apa kira-kira? Kaya ngrasakno ing kejadian kasebut. Apa gunane maca teks cerita rakyat? Gunane apa? Sampean maca teks cerita rakyat? Cek weruh ceritane. Oke, berikutnya. Cerita rakyat yaiku cerita jaman biyen sing tuwuh lan ngrembaka ing masyarakat kanthi turun-temurun digethuk tularake lumantar lesan. Jadi cerita rakyat iku cerita zaman dahulu yang meluas di masyarakat nganti turun-temurun dan diceritakan melalui lesan. Ya, jadi diceritakan dari mulut ke mulut. Berikutnya, titikan utawa ciri-ciri cerita rakyat. Titikan iku padha karo ciri. Dadi ciri-cirine cerita rakyat iku apa ya? 1. Ora diweruhi sapa sing ngarang. 2. Penyebarane kanthi lesan. 3. Sugih cakrik utawa variasi. 4. Sifatnya tradisional. Jadi ciri-cirinya tidak diketahui siapa yang mengarang. 2. Disebarkan melalui lesan.
Jadi melalui cerita, diceritani A, diceritani B, diceritani C, jadi gitu ya. Sing ketelu soge cakrik utawa variasi. Jadi ceritanya itu bervariasi ya, pengekspresiannya itu bervariasi. Yang keempat, sifatnya tradisional. Jadi bersifat tradisional ya cerita rakyat itu. Berikutnya, contoh cerita rakyat ono apa ya? Pinter. Nek ing Jawa, nek ing Jawa Timur itu nak banyak ceritanya ya. Banyak sekali. Ono asal usul Gua Ngerong, asal usul Gunung Kelut. Tapi kalau cerita rakyat sing kondang itu ada di buku halaman 49. Itu ada asal usul Gua Ngerong, Ande-ande Lumut, asal usul Gunung Kelut, terus Lanjar Maibit, Angling Darmo, Calon Arang, Ande-ande Lumut, Roro Anteng lan Joko Seger, asal usul Gunung Kelut, asal usul Telaga Pasir, asal usul Surabaya lan isi akeh maneh cerita liyane. Nah, anak-anakku semua, pun pembelajaran bahasa daerah kali ini sampai di sini dulu aja ya. Yang penting kalian bisa tahu gugon Tuhon itu apa, lalu pengertian cerita rakyat itu apa, ciri cerita rakyat itu apa, dan contoh-contohnya cerita rakyat. Ini harus dihafalkan ya anak-anakku semuanya. Gipun, ini nanti setelah kalian melihat video pembelajaran, anak-anak silakan membaca cerita rakyat asal usul Gua Ngerong wonten ing halaman 49 sampai 51. Ada di halaman 49 sampai 51. Itu kalian baca. Setelah kalian baca, silakan mengerjakan latihan soal di e-learning. Nggih pun, cekap semanten pembelajaran bahasa daerah kali ini. Jangan lupa tetap belajar, jaga kesehatan ya anak-anakku semua. Jangan lupa kita membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Bu Kilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran bahasa daerah selanjutnya ya.